Jadi setelah runtuhnya kekhalifahan, kemudian terjadilah era penjajahan dan kolonialisme Barat, maka orang-orang Eropa di Barat itu menjadi kaya raya. Pada titik tertentu, orang kaya raya ini menemukan sebuah kehampaan lagi, sebuah kehampaan apa yang saya dapatkan dari dunia ini setelah semua saya peroleh. Maka lahirlah sebuah gerakan yang namanya altruism ini. Altruism inilah kemudian yang kita sebut sekarang menjadi sebuah filantropi. Altruism oleh Immanuel Kant dan Rousseau itu digambarkan bahwa seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, jati diri gitu ya, apabila dia bisa berbuat atau memberikan sedekah kepada orang lain. Itu ternyata bersedekah itu bagian dari kebutuhan fitrah dari manusia. Karena dengan bersedekah keluar zat yang namanya endorfin. Endorfin ini akan memicu kesenangan, akan memicu rejuvenation, peremajaan daripada sel-sel gitu ya. Jadi itu ilmiahnya, tetapi kalau dari sisi dalilnya kan sudah jelas gitu ya. Mereka yang bersedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Nah, otomatis pasti kegembiraan lah yang muncul. Ada endowment yang berasal dari donasi, berasal dari pemberian aset atau uang, kemudian uang atau donasi itu diinvestasikan. Setelah diinvestasikan, maka dia melahirkan yang namanya return on investment atau margin keuntungan daripada investasi. Nah, kemudian margin keuntungannya itu terpecah menjadi dua. Pertama adalah untuk salary daripada pengelola, yang kedua diberikan kepada beneficiaries, kepada penerima manfaat. Bahagian itu masuk lagi ke dalam endowment fund supaya endowment fund-nya bertambah. Siapa beneficiaries-nya? Bisa kampus, bisa rumah sakit, bisa gereja. Ini pada saat itu ya. Endowment fund itu begitu mendunia dan kurang lebih inilah posisi terakhir gitu. Liga top 10 dari 50 endowment fund terbesar yang tercatat di dunia. Endowment fund pertama terbesar di dunia namanya Scientific Advisors. Kemudian nomor 2 Japan Science and Technology Agency dan seterusnya. Terbesar itu dimiliki oleh gereja Jesus Christ of Latter-day. Jumlah endowment fund yang dikelolanya itu jumlahnya 1.860 triliun. Nomor 2 itu dikelola oleh Jepang Science and Technology Agency. Dana abadi umat terbesar di dunia ini dimiliki oleh Harvard Management Company, itu di posisi nomor 4. Sumber pendanaan untuk operasional kampus atau universitas sudah tidak lagi bersumber dari SPP. Peran daripada SPP atau uang kuliah selagi hanya 17% dari sebuah kampus terbesar di dunia. Dan 37%-nya itu didapat dari margin ataupun anakan dari endowment fund tadi. Ratusan triliun tadi kemana gitu ya ditempatkannya. Nah, ditempatkannya ada yang di real estate, ada di private equity, artinya dia chip in ke dalam perusahaan-perusahaan komersial, kemudian ada yang dibelikan obligasi, sukuk, ya domestic bond, ada yang dibelikan mata uang asing dan seterusnya. Kalau kita terkagum-kagum dengan Harvard, dengan Oxford, Stanford gitu ya, dengan ratusan triliun endowment fund-nya, sejatinya mereka itu punya lag 100 sampai 200 tahun setelah mereka mengcopy paste apa yang ada di Universitas Al-Azhar dan Universitas Al-Qawarin dan terusnya. Demikian pula kota-kota di dunia itu semuanya umumnya adalah syarat sejarah tentang wakaf, Cordova, Granada, Istanbul, Turki, Maroko gitu ya. Intinya adalah kuncinya terletak pada mandat wakaf. Yang inilah kemudian di copy paste oleh dunia barat untuk melahirkan yang namanya endowment fund. Struktur dari wali amanat maka ketemulah seperti ini. Satu, ada aset yang diserahkan. Kedua, ada ikrar, ada trust. Ini digunakan untuk apa, siapa manfaatnya, kemudian tahun keberapa boleh digunakan, apakah boleh dihabiskan atau tidak. Kemudian berikutnya ada lembaga kontrolnya, ada proteksinya, kemudian ada penerima manfaatnya. Ini ngeplek dengan unsur wakaf. Sehingga Monica mengatakan ada yang salah dengan konsep trust. Trust law itu tidak lahir dari Romawi, trust law itu lahir dari Islam, yaitu konsep wakaf. Dan Alhamdulillah Indonesia sudah memiliki undang-undang perwakafan yang pada dasarnya telah mengakomodir peluang untuk bisa mengembalikan lagi ruh wakaf menjadi pilar ekonomi umat. Mulai dari jenis benda wakafnya. Jenis benda wakaf itu tidak lagi bicara tentang aset tanah, bangunan, tetapi juga sudah mulai uang rupiah, logam mulia, surat berharga, benda bergerak lain yang berlaku seperti saham, sukuk, dan seterusnya, kendaraan, paten, hak kekayaan intelektual, termasuk
lagu Mars BWI itu adalah wakaf gitu ya, dan hak sewa sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan endowment fund itu tidak lain adalah struktur cash wakaf. Jadi nazir yang diserahkan benda wakafnya berupa uang, dan oleh nazir yang menjadi benda wakafnya itu uang, kemudian uang itulah yang diinvestasikan, baik itu direct, indirect, yang di bawah ya. Sehingga kalau direct investment dibelikan kebun, dibelikan townhouse, dibelikan properti, properti townhouse dan sebagainya itu boleh diperjualbelikan karena dia bukanlah aset wakaf. Aset wakafnya tidak lain adalah investasinya itu sendiri. Saham, obligasi, sukuknya bisa diperjualbelikan karena sekali lagi yang merupakan aset wakafnya itu adalah investasinya itu sendiri. Di dalam Permenak 73 tahun 2013, ragam daripada aset wakaf itu sebenarnya banyak sekali. Ada yang terbiasa kan tanah, bangunan, tanaman, hak milik, rumah susun, benda bergerak. Ada juga kapal, pesawat terbang, kendaraan motor, mesin, logam, batu mulia, dan seterusnya. Surat berharga pun ada, saham, surat utang negara, obligasi, hak pun juga ada, hak cipta, hak merek, hak paten gitu ya. Itu semua adalah aset-aset yang bisa diwakafkan. Kita kadang-kadang ngomong, ih keren ya endowment fund di luar negeri bisa ini dan itu. Dan kemudian kadang-kadang kita bisa, ya tadi kalimatnya adalah coba wakaf seperti itu. Harusnya tadi, sekali lagi terbalik, kitanya yang kemudian menjadi terbodohi dengan dunia barat tadi. Mereka yang mengcopy paste, harusnya kita katakan, lihat tuh mereka bisa seperti itu karena adanya konsep wakaf yang ada dalam peradaban Islam. Yang kita sendiri merasa tidak memiliki atau kurang mengembangkannya.